Oke, selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang singkat di dapur imajinasi, bebas lepas. Dan pada malam hari ini saya ditemani Ketua MK Santo Andreas Ngalu, periode tahun 2023 hingga 2026. Dan siapa nama Ketua MK Ngalu? Kita langsung tanya. Ya, baik teman-teman, perkenalkan nama saya Franciscus Saverius Sarson, biasa dipanggil Safer, biasa juga dipanggil Niemar. Ya, karena memang namanya dan mukanya hampir sama. Begitu. Dan saya sendiri, nama saya Antonius Jeffrey Regi. Sebelum kita berbincang-bincang tentang maju mundur OMK Ngalu sepanjang tahun 2023 sampai 2026, sedikit kita tanya tentang Ketua OMK Ngalu. Bagaimana Safer Sarson? Saya ingin mencari tahu seperti apa masa kecilnya Safer Sarson, Ketua OMK Ngalu. Ceritakan sedikit tentang masa kecil. Masa kecil saya, ya baik. Terima kasih banyak Pak Jeff. Masa kecil saya itu, saya bersekolah itu di SD di Benda, dan setelah itu saya lulus dari SD dan saya melanjutkan SMP di Negeri 1 Pahamalulu. Dan kebetulan waktu itu saya tinggal di asrama paroki. Kebetulan paroki ini menyediakan asrama bagi anak-anak yang jauh jaraknya dari sekolah. Jadi pada waktu itu ada satu pastor bernama Pater Bernard Zizik dari Jerman meminta agar bisa tinggal di asrama sehingga jarak ke sekolah itu tidak jauh. Dan saya melanjutkan setelah saya lulus SMP, saya melanjutkan sekolah di SMK selama 3 tahun. Dari situ juga saya tinggal di asrama. Jadi hidup berasrama itu paling tidak ada pengalaman yang sangat luar biasa sekali itu. Ya, sangat luar biasa bahwa masa kecilnya Om Son dipanggil Pater Bernard untuk tinggal di asrama. Iya. Kira-kira apa latar belakang Om Son sehingga Om Son masuk bergabung di OMK? Sebenarnya kalau kita sebenarnya begini Pak Jeff, kalau kita misalnya dipanggil untuk menjadi OMK itu sebenarnya bukan siapa yang memanggil kita, tetapi saya lah yang memilih itu. Ya, lebih kepada aku lah yang memilih engkau. Istilahnya kita dipanggil untuk menjadi atau terlibat di dalam kegiatan orang muda itu. Dan saya melihat bahwa di situ kita bisa membuat relasi kita tuh menjadi lebih baik, mempererat relasi dengan teman-teman orang muda. Itu sangat baik sekali. Jadi itu yang saya lihat. Dan memang orang muda itu mungkin saja ya, teman-teman orang muda yang ada di sekitar paroki, mungkin saja mereka melihat bahwa OMK itu kecil sebegini ya, kecil aja, dan jumlahnya tidak terlalu banyak. Tetapi orang muda Katolik itu bukan hanya di Ngalu, bukan hanya di Sumba, bukan hanya di NTT, tetapi orang muda Katolik itu adalah sebuah organisasi besar di dunia ini, sangat besar. Itu juga yang membuat saya itu tuh pribadi untuk terpanggil, kenapa kita tidak bisa bergabung di OMK seperti itu. Oke, sangat luar biasa bahwa sebelum Om Son menjadi ketua OMK ada banyak hal kekurangan yang Om Son lihat. Kira-kira apa motivasi terbesar Om Son ingin menjadi ketua OMK? Motivasi terbesar, apakah ada permasalahan ataukah ada situasi yang membuat orang muda Katolik tidak bergabung, belum bertemu, terpecah belah dalam organisasi OMK? Kira-kira apa yang latar belakang sehingga Om Son mau menjadi ketua OMK, dan kira-kira seperti apa agar OMK itu bisa berjalan dengan baik? Ya baik, terima kasih banyak Jeff. Sebenarnya begini, motivasi saya untuk bergabung, saya sebenarnya bergabung ya, tetapi dalam perjalanan waktu saya dipilih oleh moderator dan semua teman-teman pengurus, teman-teman OMK juga
menyetujui bahwa saya dipilih untuk menjadi pengurus OMK di situ. Ya, pengurus OMK. Dan saya pribadi menerima tentang kenapa saya bilang ini bukan, tidak semua orang bisa tentang hal ini. Memang sebenarnya ketua OMK itu bahwa sebuah jabatan sebenarnya yang mungkin saja orang itu ketua OMK saja mungkin seperti itu. Tetapi ada hal yang sebenarnya orang tidak bisa untuk menjabat di sebuah pengurus, apalagi di ketua OMK itu. Hal yang membuat saya termotivasi itu adalah bagaimana kita bisa menyalurkan apa yang ada di dalam diri kita untuk menjadi berkat bagi teman-teman ini nih, teman-teman kita yang ada di sisi lain juga kita menyemangati mereka dengan pengalaman-pengalaman yang sudah ada dalam diri kita, dengan talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya tentunya. Itulah yang saya kembangkan ke teman-teman, dan mereka juga antusias terhadap hal itu. Ya, antusias sekali terhadap hal-hal yang begitu, apalagi kegiatan-kegiatan menggereja dan lain-lain. Ada banyak hal yang dibuat di situ, dan tentu bukan saya sendiri yang membuat itu, bukan. Itu atas kesepakatan semua pengurus dan teman-teman, dan itu semua bisa berjalan dengan baik. Saya juga tidak berpikir bahwa ini saya yang membuat, tidak. Iya. Pengurus tanpa anggota itu tidak mati. Ya. Anggota tanpa pengurus mati. Anggota itu tanpa pengurus juga mati. Seperti domba yang kehilangan arah, seperti itu. Nah, itu yang terjadi. Makanya teruslah kita berbuat baik, teruslah kita berbuat sesuatu hal yang kecil, tetapi berdampak atau membuat dengan cinta yang besar itu. Nah, sehingga hal-hal yang kecil itu akan menjadi buah bermakna untuk teman-teman kita, semua orang. Seperti itu. Oke, terima kasih. Saya sangat mengapresiasi sekali selama Om Son menjabat sebagai ketua MK. Ada banyak kegiatan yang kita lihat di situ ya, mulai dari latihan kor bersama, kegiatan rekoleksi, pencarian dana. Kemudian masih banyak lagi kegiatan yang lain seperti bermain drama. Kemudian kita memberikan bantuan kepada korban-korban bencana. Dan itu sudah dilakukan Om Son sepanjang periode tahun 2023 sampai 2026. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira apa perasaan Om Son ketika setiap kegiatan yang dilakukan selalu dijalankan dengan baik? Iya, tentu sebenarnya ini tidak terlepas dari teman-teman semua, terus moderator, pastor paroki, dan dewan paroki, semua itu tidak terlepas dari itu, karena kegiatan yang kami jalankan itu adalah bagaimana juga kami didorong terus untuk membuat hal-hal ini, membuat kegiatan-kegiatan itu berjalan. Tentu ada dorongan dari moderator, pastor paroki, dewan paroki. Itu tidak terlepas, dan lebih utamanya itu teman-teman OMK yang selalu melihat kegiatan-kegiatan itu menjadi bermakna untuk mereka. Terus juga tidak terlepas dari orang tua yang selalu mendukung teman-teman untuk kamu harus buat seperti ini, ya, buat seperti ini, sehingga kedepannya kamu memiliki pengalaman iman yang baik, begitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang kami sudah jalankan ini juga tidak terlepas dari semua yang tergabung dalam itu, baik moderator, pastor paroki, dewan, ya, dan semua umat, ya, untuk mendukung dengan caranya masing-masing seperti itu. Jadi luar biasa juga. Terima kasih bahwa masa kecilnya Om Son sudah dipanggil ke asrama untuk tinggal bersama-sama di gereja. Di situ walaupun belum terbentuk dalam wadah organisasi, tapi Om Son sudah tinggal secara bersama-sama dengan teman-teman. Artinya di situ sudah terbentuk. Yang kedua, Om Son sudah menjadi ketua OMK. Kira-kira dalam perjalanan ketua OMK menjadi ketua OMK dalam situasi kebingungan, kira-kira siapa sosok yang mendorong atau moderator yang mendorong
sehingga Om Son bisa berkembang sejauh ini? Apakah ada sosok moderator yang mendorong, yang memberikan motivasi? Tentu. Kira-kira siapa itu? Moderator yang memang berkesan, maksudnya istilahnya adalah tidak terlepas. Memang semua kegiatan itu yang kami jalankan di sini tentu tidak terlepas dari dorongan campur tangan moderator. Iya. Ya. Dan selama saya aktif dalam kegiatan OMK sebagai pengurus itu ada sosok moderator yang selalu mendorong kami, yaitu Pater Charles. Tolong ucapkan terima kasih kepada Pater Charles. Pater Charles, terima kasih banyak untuk semua dedikasi edukasi yang sudah diberikan kepada kami, selaku pengurus dan teman-teman semua separoki Santo Andreas Ngalu. Ya, kami berharap bahwa kedepannya Pater Charles terus semangat dalam berkarya, bermisi. Ya, tentu itu yang kami harapkan. Memang kami sadar bahwa kami juga sedih, Pater sudah bermisi di tempat lain, tetapi kami juga harus berpikir bahwa Pater Charles itu bukan hanya milik OMK Paroki Santo Andreas Ngalu, tetapi milik OMK seluruh dunia. Tapi terima kasih banyak, luar biasa. Kami mohon kepada Pater Charles dimanapun Anda berada, semoga bisa melihat video kami, podcast kami pada malam hari ini. Yang terakhir untuk Om Son sebagai Ketua OMK Santo Andreas Ngalu, saya ingin bertanya ya, kira-kira pesan-pesan apa yang bisa Om Son berikan kepada anak-anak muda atau anak-anak sekami yang pada suatu saat nanti mereka akan menjadi orang muda Katolik? Ya, pesan saya untuk adik-adik sekami, temu minggu, terus kelompok Taruk di mana saja berada, yang sebentar akan beranjak ke jenjang OMK, teruslah menjadi saksi Kristus, ya, semangat dalam kegiatan menggereja, terus memberikan semangat juga kepada orang tua, memberikan motivasi kepada orang tua, sehingga orang tua juga bisa mendukung adik-adik, memohon dukungan orang tua, memohon dukungan orang tua, ya, tentunya, sehingga kegiatan menggereja, semangat iman itu terus bernyala di dalam diri adik-adik semua. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan agar mewujud sebuah gereja yang luar biasa yang didirikan oleh Kristus sendiri. Oke. Terima kasih banyak Om Son yang sudah memberikan kesempatan saya untuk berbincang-bincang pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada pemirsa yang telah menemani kami kurang lebih 25 menit. Dan mungkin di lain waktu kita akan panggil narasumber-narasumber lainnya yang tidak kalah hot pada malam hari ini. Dan sebagai akhir pertemuan kami ucapkan selamat malam. Selamat malam, terima kasih.